Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang adab-adab pengajar terhadap dirinya sendiri. Sekarang kita sampai pada adab yang keenam, ayyuhafidha 'ala al-qiyami bi sya'airil Islam wa zawahiril ahkam, menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum yang zahir dari syariat Islam. Jadi yang namanya seorang yang berilmu, seorang ulama, seorang ustadz, seorang da'i, maka tidak boleh hanya memfokuskan hanya belajar ilmu saja kemudian mengajar, akan tapi juga harus semangat untuk melaksanakan syiar Islam dan hukum-hukum syariat yang zahir. Jadi adab yang keenam ini adalah tentang bahwa seorang yang berilmu harus memperhatikan amalan-amalan yang wajib dan juga amalan-amalan yang sunnah di syariat. Tidak boleh cuma mementingkan belajar ilmu saja akan tapi tidak beramal. Ka iqamatis shalawati fil masajidil jamaat, seperti melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Wa ifsya'is salam lil khawasi wal awam, kemudian menyebarkan salam kepada yang khusus, yakni yang dia kenal, ataupun yang wal awam, yakni kaum muslimin secara umum walaupun tidak dikenal. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, demikian pula harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan harus melarang dari yang mungkar. Jadi seorang yang berilmu tidak boleh kemudian cuma taunya ngajar ilmu saja, atau cuma ngajar di pondok saja atau di ma'had saja, tapi tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Tidak kemudian mengajak masyarakat untuk mendekat kepada Allah, dan juga tidak melarang masyarakat dari berbagai bentuk kemungkaran. Wasabri 'alal adza bisababi dzalik, demikian pula wajib untuk bersabar atas gangguan-gangguan yang terjadi ketika melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Shadi'an bil haqqi 'inda salatin, demikian pula seorang yang berilmu harus mengutarakan kebenaran di hadapan para penguasa. Nah, ini kewajiban orang yang berilmu. Jadi kewajiban orang yang berilmu harus memerintahkan masyarakat untuk taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Di sisi yang lain harus mengutarakan kebenaran kepada ulil amri, kepada penguasa. Jadi harus seimbang. Karena dalam masalah ini ada ulama yang disebut sebagai ulamanya orang-orang, yakni cari muka di hadapan orang-orang dengan cara menyerang penguasa. Ada juga ulamanya penguasa, yakni cari muka di depan penguasa dengan cara menjilat dan seterusnya. Maka seorang yang berilmu, yang memang benar-benar berilmu, harus tidak boleh
cari muka di hadapan siapapun, harus hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Badzilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi laumata laim. Harus mengerahkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut celaan orang-orang. Ya, tidak takut celaan orang-orang ketika menyampaikan ilmu, ketika berdakwah, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh apa? Tidak boleh ya takut terhadap celaan orang atau omongan orang. Zakiran qaulahu ta'ala, sembari mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Min azmil umur ini tafsirnya adalah ini sebuah perkara yang wajib untuk kita perhatikan betul-betul. Wajib kita untuk memiliki azm, memiliki tekad untuk melakukan hal ini. Jadi ini tidak hanya perintah, tidak hanya berupa hal yang diperintahkan, akan tapi ya diperintahkan plus harus bersemangat melakukannya. Ya, jadi ini adalah apa yang berarti yang harus dilakukan, kemudian sembari bersemangat melakukannya apa? Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Nah, di sini kita lihat ya, ini berarti apa? Seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu, demikian pula seorang penuntut ilmu harus memperhatikan amalan, memperhatikan masalah amalan. Jangan sampai ya, ini berlaku bagi orang berilmu, demikian pula berlaku bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Jangan sampai kita menisbatkan kepada ilmu, baik sebagai pengajar ataupun sebagai penuntut ilmu tersebut. Jangan sampai kita kemudian ya minus dalam masalah amalan. Kalau belajar misalkan kencang, tapi kalau masalah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ternyata masih banyak minusnya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Tapi yang harus dilakukan adalah ya bersemangat ya untuk melakukan berbagai amalan ketaatan tanpa memperhatikan celaan orang-orang, begitu ya. Jadi merupakan kontradiksi kalau seseorang mengetahui ilmu tapi kemudian paling lambat dalam melaksanakan ilmu yang telah dia pelajari tersebut. Ini adalah di antara hal yang membuat ilmu tersebut menjadi tidak berkah, yakni tidak akan berbuah hasilnya, tidak akan bermanfaat. Wa makana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri 'alal adza. Kita lihat misalkan kalau kita mau mencari keteladanan, maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, bagaimana mereka bersabar terhadap gangguan. Wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kanat lahumul uqba. Dan bagaimana mereka memikul ya gangguan-gangguan tersebut, bersabar. Yatahammalunahu yakni memikul, maksudnya bersabar terhadap gangguan-gangguan tersebut, sehingga hasil akhirnya adalah berpihak pada mereka. Hatta kanat lahumul uqba, sehingga hasil akhirnya berpihak kepada para nabi dan rasul tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau dipenuhi dengan berbagai rintangan, berbagai gangguan. Bahkan kalau kita membaca sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat sirah beliau, maka kapankah atau ya pada saat kapan dakwah beliau berbalik dari yang awalnya tertindas menjadi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada saat kapan? Nen tahu? Hijrah ke Madinah. Nah, pada saat hijrah ke Madinah itulah titik balik di mana yang awalnya dakwah beliau itu
banyak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika sudah di Madinah masih banyak gangguan. Akan tapi ya tidak seperti ketika kondisinya ketika di Makkah. Maka apa yang membuat orang-orang di Madinah itu, apa yang membuat mereka ingin mendukung Nabi Muhammad SAW? Tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Kalau kita melihat sirah, maka kita akan mendapati ya orang-orang di Yathrib itu mendukung Islam kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW dihampiri oleh orang-orang dari Yathrib yang mau naik haji. Cuma pemuda, yakni sedikit saja jumlahnya. Nabi Muhammad SAW menghampiri satu persatu, kabilah demi kabilah, orang-orang yang datang mau naik haji ke Baitullah. Bersabar, tenda demi tenda beliau hampiri, beliau datangi, beliau mengajak orang-orang yang mendatangi Makkah tersebut untuk ya menerima ajaran tauhid. Maka ketika ada salah satu rombongan sedikit saja dari Madinah, para pemuda dari Madinah, Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka, kemudian mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menerima. Setelah mereka balik ke Madinah, mereka kemudian mendakwahkan Islam di Madinah. Dan seterusnya, nanti akan ya sampai pada yakni baiat Aqabah dan seterusnya. Tapi intinya awal mula Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Awal mulanya, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabar mendakwahi para pemuda yang dari Yathrib datang ke Madinah cuma mau untuk naik haji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke tenda mereka, khalas dakwahkan tauhid. Coba bayangkan. Kalau kita tidak tahu hasil akhirnya, kalau kita cuma fokus pada amalan ini, kira-kira antum akan menilai amalan ini sebagai zakwah, sebagai amalan yang ringan, betul tidak? Ini pergi ke tenda isinya para pemuda, ajak mereka untuk menerima ya tauhid yang benar. Maka di sini kita mendapatkan faidah, jangan remehkan sama sekali usaha-usaha dakwah walaupun itu tampaknya kecil. Jangan remehkan sama sekali usaha-usaha dakwah walaupun itu tampaknya ya ringan atau kecil. Bisa jadi satu poster yang kita buat itu membuat satu kabilah, ya awalnya cuma dibaca satu orang, tapi satu orang ini menjadi bapak dari anak-anaknya, kemudian dari keluarga ini kemudian ya menjadi orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Awalnya pas kapan? Awalnya cuma karena si bapak itu baca poster buatan kita misalkan, begitu ya, atau ilmu yang kita sebarkan. Kita tidak tahu di mana atau manakah amalan kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memperbanyak melakukan amalan soleh ya. Semoga di antara amalan kita tersebut ada yang kemudian bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat dan bagi orang lain. Wa kadzalikal qiyamu bi izharis sunan wa ikhmalil bid'ah. Demikian pula seorang yang berilmu harus menampakkan sunnah dan memupus kebid'ahan. Ya, jadi ini adalah tugas dari orang yang berilmu, yaitu menonjolkan sunnah, menampakkan sunnah, menjelaskan, mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan harus memupus kebid'ahan. Gimana caranya? Sebarkan ilmu. Ya, ajarkan ilmu yang benar. Itu adalah cara yang paling efektif untuk memberantas kebid'ahan. Jadi cara untuk supaya kebid'ahan tidak merajalela adalah ajarkanlah al-haq. Dengan sendirinya kebatilan akan menjadi ya sirna biiznillah ta'ala. Itulah mengapa di antaranya
di antara metode yang disebutkan oleh para ulama, metode yang terbaik untuk mengingkari kemungkaran, untuk menghilangkan kemungkaran, yakni kemungkaran berupa kebid'ahan, kesesatan, syubhat. Cara yang paling efektif, cara yang paling utama adalah jelaskan al-haq. Ya, itulah mengapa kalau kita melihat karangan-karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu banyak menggunakan metode ini. Ya, ingin menghapuskan kesyirikan dan kebid'ahan, caranya gimana? Caranya ajarkan tauhid yang lurus, ajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu metode yang paling utama. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu tidak boleh berpaling dari metode utama ini menuju metode yang kedua. Apa yang metode yang kedua? Dalam memberantas syubhat dan penyimpangan dan kebid'ahan, membantah. Tidak boleh bagi penuntut ilmu sibuk ya berbantah-bantahan. Itu adalah metode yang hanya dilakukan oleh orang yang mungkin ilmunya, yakni para ulama. Penuntut ilmu tidak boleh kemudian menyibukkan dirinya dengan bantahan-bantahan. Ada bantahan ini, ada bantahan itu. Kemudian ya, yang ini sudah membantah kubu sana, kita tunggu update dari kubu sana bantahan terhadap yang ini. Oh, ada orang pihak ketiga masuk. Habis itu pihak keempat dan seterusnya. Saling berbantah-bantah tidak selesai-selesai. Ya. Padahal kitab yang harus dibaca masih banyak. Padahal kitab yang harus dibaca masih banyak. Sekarang di antara ya cara yang bermanfaat untuk kita jadikan sebagai introspeksi bagi diri kita sendiri. Satu hari kita baca kitab berapa halaman? Itu coba kita tanya dulu. Satu hari kita baca kitab berapa halaman? Ya. Kita yang menisbatkan kepada ilmu, baik pengajar ataupun penuntut ilmu, baca kitab berapa halaman tiap hari? Ada 10 halaman. Coba ana minta baca 10 halaman. Kalau betah 10 halaman itu dalam waktu, ditunggu ya. Kalau betah, itu sudah bagus sekali. Kebanyakan tidak betah. Cuma baca 10 halaman. Padahal para ulama menghabiskan satu hari bisa sampai beratus-ratus halaman baca kitabnya. Kalau kita baca 10 halaman tidak betah dalam satu hari, maka kitab-kitab para ulama yang berjilid-jilid, satu jilidnya 500 halaman, itu butuh berapa tahun, butuh berapa dekade untuk kita selesaikan. Cuma satu kitab saja. Satu kitab yang berjilid-jilid, satu jilidnya 500 halaman. Jadi tidak boleh bagi penuntut ilmu untuk berpaling dari metode yang paling utama tadi, yaitu apa? Fokus kepada al-haq. Itu yang utama terlebih dahulu. Pelajarilah yang benar bagaimana. Adapun masalah bantahan itu nanti kalau sudah kita ilmunya mungkin. Dan jangan mencari-cari syubhat. Biasanya para penuntut ilmu itu nyari-nyari syubhat. Ada pertikaian apa yang sedang ngehits di medan pertempuran, di sosmed begitu ya. Bahkan sampai di bookmark. Oh, ini bantahan ini terhadap yang itu, di bookmark di browsernya. Anda pernah melihat ada penuntut ilmu seperti itu ya? Jadi sumber rujukan kalau kita nanya apakah sudah ada bantahan dari kubu ini ke kubu sana gitu ya. Lengkap. Itu tidak boleh bagi penuntut ilmu yang ingin ilmunya mungkin. Penuntut ilmu yang rabbani adalah penuntut ilmu yang bersabar dalam menuntut ilmu, dimulai dari ya mempelajari yang hak tanpa kemudian menyibukkan diri dengan bantahan-bantahan dan seterusnya. Itu kalau dibutuhkan saja. Kalau misalkan kita kepikiran syubhat jangan kita cari. Tapi kalau kita punya syubhat, maka kita langsung bertanya kepada orang yang berilmu. Jangan kemudian di posting di status dan lain-lain dan seterusnya. Wal qiyam lillahi fi umuriddin wa ma fihi masalihul muslimin ala at-tariqil masyru' wal maslakil matbu'. Demikian pula seorang pengajar, seorang yang berilmu harus melaksanakan perkara-perkara agama yang di dalamnya ada maslahat kepada kaum muslimin, dan melaksanakannya adalah sesuai dengan cara yang disyariatkan dan ya cara yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi
Ya, maksudnya adalah sama seperti sebelumnya, yakni harus memperhatikan koridor syariat dalam bertindak, dalam beramal. Wala yarda min af'alihi adh-dhahirah wal batinah bil jaiz minha bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Ini penting. Seorang yang berilmu tidak ridha kalau mengerjakan baik itu pekerjaan yang zahir ataupun sesuatu yang batin, tidak ridha dengan cuma sekedar yang jaiz saja, yang mencukupi saja. Akan tapi seorang berilmu itu harus punya standar yang tinggi. Ketika ingin melakukan sesuatu, harus ingin melakukan sesuatu tersebut dengan cara yang paling bagus dan paling sempurna. Nah, ini mentalitas dari seorang yang memiliki ilmu, seorang yang berilmu. Demikian pula penuntut ilmu harus mulai dipupuk dari sekarang. Harus mulai dipupuk dari sekarang. Punya mentalitas ingin menjadi atau ingin melakukan yang terbaik. Ingin ketika kita bicara sholat, dia ingin sholat dengan tata cara sholat yang terbaik, dilakukan dengan khusyuk, dilakukan dengan tumakninah. Jangan seperti ayam matuk makanan di tanah. Berapa banyak Anda sering menemukan penuntut ilmu ketika sholat itu sholatnya seperti sedang terburu-buru, seperti ayam matuk makanan di tanah. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus memperhatikan, harus punya standar yang paling tinggi. Ketika berdoa kepada Allah harus memperhatikan adab-adab doa yang paling bagus. Memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab doa yang itu di majelis lain insyaallah akan kita pelajari. Maka fa innal ulama humul qudwah. Maka di sini kita lihat standarnya harus tinggi. Kenapa? Karena ulama itu adalah teladan. Wa ilaihimul marji' fil ahkam. Ulama itu adalah rujukan bagi umat dalam masalah hukum-hukum syar'i. Orang-orang kalau ingin mengetahui tentang hukum-hukum Allah, bertanya kepada siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan orang-orang untuk bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada ulama. Maka ulama adalah rujukan dalam mengetahui hukum-hukum Allah. Wa hum hujjatullahi ta'ala 'alal awam. Para ulama itu adalah hujjah Allah terhadap orang-orang awam. Maksudnya adalah nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil para ulama. Dijadikan hujjah oleh Allah kepada orang-orang awam. Ulama akan bersaksi di hadapan Allah. Ana sudah menyampaikan hukum ini kepada mereka, ya Allah. Tapi mereka tidak mau menerima apa yang Anda ucapkan. Hujjah Allah terhadap orang-orang awam. Waqad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzurun wa yaqtadi bihaddihim man la ya'lamun. Bisa jadi ada orang-orang awam yang melihat ulama tersebut padahal ulama tersebut sedang tidak menyadari. Jadi ulama itu harus walaupun dia merasa tidak dilihat oleh orang lain, dia harus tetap melaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Harus punya standar yang tinggi. Jangan kemudian karena ini nggak ada jamaah, maka kemudian melakukan sesuatu yang menurunkan muru'ah. Makan sambil kaki di atas, betul? Minum pakai tangan kiri dan seterusnya. Ajib. Mengapa? Karena merasa tidak dilihat oleh jamaah. Tidak boleh. Standar seorang ulama, kalau ulamanya demikian, kalau rujukannya demikian, maka bagaimana orang-orang yang lain di daerah tersebut? Musibah, sesat dan menyesatkan bisa jadi. Wa yaqtadi bihaddihim man la ya'lamun. Bisa jadi ulama tersebut dia tidak mengetahui bahwa ada orang-orang yang mengikutinya atau meneladaninya, memperhatikan gerak-geriknya. Jadi jangan sampai memiliki standar yang rendah. Jadi standarnya punya dua, standar tinggi kalau di hadapan orang-orang, standar langsung jatuh ketika sendirian. Tidak boleh. Harus melakukan sesuatu dengan standar yang paling baik dan paling sempurna. Tentunya setiap orang itu memiliki kelemahan, kekurangan. Betul tidak? Nah,
Tapi kalau kemudian dari awal tidak diniatkan seperti ini, maka ini tidak akan tercapai, betul tidak? Dari awal kita harus meniatkan, kata para ulama, harus dari awal harus berazam, bertekad untuk melaksanakan hal tersebut. Adapun kalau nanti ada ketergelinciran, kekurangan, maka itu berusaha diperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi demikian pula penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak boleh di masjid menuntut ilmu, tapi ketika di sosmed, cekakak cekikik dengan orang-orang yang awam yang belum ngaji. Ya, penuntut ilmu di sosmed misalkan, bikin postingan-postingan yang tidak bermanfaat atau menjatuhkan muruah, tidak boleh. Jadi standarnya beda. Kalau di hadapan gurunya begini sikapnya, kalau di hadapan teman-temannya sikap urakannya keluar. Maka ini jadi prinsipnya dari awal majelis ini telah kita sebutkan, setiap ada tuntunan kepada ulama, maka penuntut ilmu harus mulai memupuk hal tersebut dari awal. Jadi tidak hanya berlaku bagi para ulama, tapi juga bagi para penuntut ilmu. Jadi kalau misalkan, coba bayangkan, di antara sesuatu yang menurunkan muruah, apa contohnya? Apa contohnya? Sesuatu yang menurunkan muruah. Cara berbicara misalkan. Cara berbicara. Kalau penuntut ilmu yang sudah belajar ilmu syar'i, maka tidak boleh kemudian ikut-ikutan berbicara sesuatu kata-kata yang itu cuma bisa dikeluarkan oleh lisan orang-orang yang fasik. Kata-kata umpatan, kata-kata yang menunjukkan bahwa orangnya belum ngaji, tidak tahu bahwa itu adalah kata-kata yang sebenarnya haram, tapi tetap diucapkan. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Jadi harus memperhatikan, harus punya standar yang paling bagus, paling tinggi. Ada ulama yang menyebutkan, dulu kami ketika masih awal-awal menuntut ilmu sering ketawa-ketawa. Tapi setelah lama-kelamaan kami menuntut ilmu, kami malu sendiri kepada diri kami sendiri ketika terlalu banyak ketawa-ketawa. Wa idza lam yantafi'il 'alimu bi'ilmihi fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i bihi. Ketika seorang berilmu tidak mengambil manfaat dari ilmunya, maka bagaimana dengan orang lain? Lebih jauh lagi, lebih tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu orang tersebut. Kama qala Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufiz, al ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan suatu yang dihafal, akan tapi ilmu itu adalah suatu yang bermanfaat. Yani bermanfaat untuk dirinya pertama kali, baru kemudian untuk orang lain. Walihadza azumat zallatul alim lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid liqtida'in nasi bihi. Oleh karena itu, ketergelinciran seorang yang berilmu itu menjadi besar, kerusakan yang muncul itu menjadi besar, lebih besar daripada orang lain, lebih besar daripada ketergelinciran orang lain. Kenapa? Karena kalau orang yang berilmu itu tergelincir, maka orang-orang akan meneladaninya, akan mengikutinya. Jadi jangan sampai ketika menuntut ilmu masih urakan, kemudian sering bolos, sering ngantuk, kemudian setelah itu, setelah berapa lama kemudian memposisikan diri sebagai pengajar ilmu. Akhirnya yang terjadi adalah yang diajarkan itu kosong dari keberkahan ilmu, kemudian ilmunya tersebut tidak bermanfaat, dan justru sebaliknya mengajarkan berbagai kemungkaran dan diikuti oleh banyak orang. Ini penyebabnya kenapa? Penyebabnya adalah ketika dulu masih di fase-fase menuntut ilmu, dia tidak memperbaiki diri sendirinya dari awal, tidak memperbaiki diri sendiri dari awal. Itu mengapa para ulama menjelaskan, dulu para ulama di zaman dahulu belajar adab itu lama, belajar ilmu cuma 4 tahun, 5 tahun. Kita bisa ahli dalam fikih, usul hadis, tafsir cuma dalam 4 atau 5 tahun. Tapi harus intensif. Tapi sebelum 4 atau 5 tahun itu diawali dengan penggembelengan dalam masalah adab dan akhlak. Itu cara menuntut ilmu di zaman dahulu. Itulah mengapa para ulama zaman dahulu itu menuntut ilmunya dengan
mulazamah, yaitu murid menghampiri guru, murid safar ke tempat gurunya kemudian membersamai guru tersebut. Ya, walaupun harus keluar negeri, orang dari Yaman ke Syam, orang dari Syam ke Mesir, orang dari Mesir ke Andalus, orang dari Andalus ke Irak dan sebaliknya. Kemudian baru mencari kerja di situ, bawa sekalian keluarganya, pindah rumah untuk menuju ke orang yang berilmu yang ingin dia pelajari di situ. Kemudian baru cari kerja di situ, kemudian sering sekali membersamai gurunya tersebut sampai gurunya meninggal dunia. Jadi pelajaran yang didapatkan tidak hanya pelajaran berupa wawasan, akan tapi masalah adab diperhatikan. Ya, itu cara menuntut ilmu di zaman dahulu. Kalau cara menuntut ilmu di zaman ini gimana? Orang yang berilmu yang kita undang ke sini, betul tidak? Safari dakwah. Anda tidak mengatakan bahwa safari dakwah itu tidak boleh, ya. Anda tidak mengatakan demikian. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Kalau zaman dulu murid-muridnya sadar diri semua. Orang-orang semangat untuk safar walaupun harus keluar negeri untuk menuntut ilmu kepada seorang guru. Tapi kalau di zaman ini, ya, mana ada orang yang kemudian menyengaja safar, menyengaja pindah rumah, bawa seluruh keluarganya, kemudian baru cari kerja di sana untuk belajar ke seorang guru. Hampir tidak ada, betul tidak? Mungkin ada, tapi itu dalam konteks diterima di universitas sana, baru pindah, gitu ya. Tapi rumahnya nggak pindah, rumahnya cuma tetap di sini, cuma dia pindah untuk belajar di sana. Kalau orang yang berilmu di zaman ini tidak menjemput bola duluan, maka orang-orang nggak belajar di zaman ini. Itu perbedaan antara zaman ini dengan zaman dahulu. Ya, tapi maksud Anda adalah hukum utamanya, hukum asalnya adalah kita yang harus mendatangi orang berilmu. Nah, kalau menyelisih hukum asal ini, orang berilmu yang diundang ke kota kita, safari dakwah, ya, lembaga kita mengundang orang berilmu dari luar kota atau bahkan luar negeri untuk datang ke tempat kita untuk ngisi kajian di tempat kita, ini menyelisih hukum asal, maka ini harus benar-benar kita muliakan. Ya, jangan sampai kemudian jadi kita harus sadar bahwa harusnya kita yang mendatangi ke rumah beliau di luar kota, di luar negeri. Tapi ini sekarang posisinya terbalik karena memang kondisinya sudah berbeda, maka kita harus benar-benar memuliakan guru kita tersebut. Maka sebagaimana yang telah Anda sebutkan di pertemuan sebelumnya, orang berilmu tidak boleh mengharapkan dimuliakan, diperlakukan spesial oleh orang lain. Tapi kita sebagai murid wajib memuliakan, menspesialkan guru kita. Sebagaimana kita tidak boleh suudzon kepada orang lain, tapi orang lain tidak boleh, atau kita tidak boleh membuat orang lain suudzon pada kita. Harus berusaha menjaga supaya orang lain tidak suudzon kepada kita. Jadi kedua belah pihak punya kewajibannya masing-masing. Orang yang berilmu tidak boleh merasa ingin dispesialkan, diperlakukan istimewa, tapi para murid harus mengistimewakan, menspesialkan gurunya tersebut. Demikian yang bisa Anda sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah jamaah Isya. Adza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di mana sekarang kita sampai pada adab yang ketujuh, ayyuhafidhu 'alal mandubati syar'iyyah, yaitu menjaga amalan-amalan yang hukumnya sunnah, al-qauliyah wal fi'liyah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Fayulazimu tilawatal Qur'an, maka hendaknya orang yang berilmu itu harus secara rutin melakukan tilawah Al-Qur'an, wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan, berzikir kepada Allah dengan hati dan dengan lisan. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal azkar, demikian pula merutinkan membaca doa-doa dan zikir-zikir fi ana'il laili wan nahar, dalam waktu siang dan malam. Wa min nawafilil ibadat minas salati was siyami wa hajjil baitil haram, demikian pula ibadah-ibadah sunnah seperti salat sunnah, puasa sunnah, kemudian ya umrah atau haji yang hukumnya sunnah.
wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajib. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan beliau itu wajib. Wal adab 'inda sama'i ismihi wa dzikri sunnatihi matlubun wa sunnah. Dan adab ketika mendengar nama beliau disebut sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ketika sunnah beliau disebut, itu adab yang harus dilakukan, adab yang merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Malik radhiyallahu anhu idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru launuhu wa yanhani. Imam Malik rahimahullah ketika beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya wajah beliau itu akan berubah warna. Yani saking memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan menunduk badannya. Yani tawadu ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Wa kana Ja'far bin Muhammad idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indahu isfar launuhu. Dan Ja'far bin Muhammad ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka wajah beliau akan memucat. Isfarra yakni memucat. Wa kana Ibnul Qasim idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajiffu lisanuhu fi fihi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnul Qasim rahimahullah ketika menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lisannya akan menjadi ya kering di mulutnya dalam rangka yakni karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ini mengapa sampai seperti ini? Karena saking cintanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, saking rindunya, saking kangennya. Coba bayangkan kalau seseorang rindu terhadap misalkan bapak sendiri, ibu sendiri, sudah lama nggak ketemu, atau bahkan bisa jadi sudah meninggal dunia. Apa yang akan dirasakan ketika namanya disebut? Hati bergetar, betul tidak? Bisa jadi wajah kemudian berubah warnanya. Maka itu yang dirasakan oleh para ulama ini ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. Jadi tidak boleh ya sebagian dai atau sebagian yang mengaku dai itu mengajar ilmu syar'i pakai baju kaos. Ada yang pakai baju kaos kemudian pakai ya sambil makan, sambil kunyah-kunyah itu, sambil ngajar. Ya, ada yang seperti itu. Sambil ya kalau sambil minum kalau dibutuhkan ya tidak masalah, tapi ini sambil makan, sambil mengunyah mulutnya, sambil menjelaskan ilmu. Ini dai macam apa seperti ini? Yani ilmu disebut, ilmu dibahas, sunnah Nabi Muhammad SAW dibahas, firman Allah dan sabda Nabi SAW disebut, akan tapi kemudian sikapnya seperti itu. Ini tidak sesuai dengan muru'ah yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Wa yanbaghi idza talal Qur'ana ay yatafakkara fi ma'anihi wa awamirihi wa nawahihi wa wa'dihi wa wa'idihi wal wuqufi 'inda hududihi. Dan wajib ketika sedang tilawah Al-Qur'an, maka wajib bagi seorang berilmu untuk memikirkan maknanya, ya, merenungkan perintah dan larangannya, merenungkan janji Allah di situ dan ancaman Allah di Al-Qur'an. Kemudian wajib untuk melaksanakan sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ya, wal wuquf inda hududihi, yakni harus sesuai dengan koridor Al-Qur'an. Maka ini yang wajib untuk kita lakukan, ya, bagi ulama dan bagi juga penuntut ilmu. Ketika kita membaca Quran, jangan cuma sekedar dibaca, ya, akan tapi harus dipahami maknanya. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan di antara hal yang paling susah dan ini paling menjangkiti banyak orang adalah ketika kita membaca sebuah ayat di Al-Qur'an, ayat tersebut itu untuk kita, tapi kita tidak merasa bahwa ayat itu untuk kita. Kita melakukan ya kemungkaran yang dilarang oleh ayat tersebut atau menyelisih kewajiban yang diperintahkan oleh ayat tersebut, tapi kita tidak merasa bahwa kita sedang ya menyelisihi ayat ini. Ini sesuatu yang menjangkiti banyak orang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, baik orang awam apalagi termasuk juga orang yang menisbatkan diri pada ilmu.
Jadi wajib bagi kita untuk tidak teledor, ya, tidak yakni membaca Al-Quran cuma lafadznya saja yang dibaca, akan tapi harus merenungkan maknanya. Jadi Al-Quran itu tidak cuma dibaca kemudian dicari keberkahannya dengan pahala tilawah Quran, tidak hanya demikian, akan tapi harus dipahami maknanya. Itulah yang utama. Al-Quran diturunkan untuk maknanya direnungkan dan diamalkan. Ya. Wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhihi. Dan jangan sampai lupa dari ayat-ayat yang telah kita hafal. Faqad warada fil akhbari an-nabawiyyah ma yasjuru an dzalik. Jadi sudah ada hadis Nabi SAW yang memperingatkan dari hal ini. Bi'sa ma li ahdihim ayyaqul nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusi. Ya. Nabi SAW bersabda, sungguh buruk orang yang mengucapkan aku lupa ayat ini dan itu. Ya, bal huwa nusi. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang terjadi justru adalah dia itu dilupakan, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat tersebut. Jadi kalau kita sudah pernah menghafal suatu ayat, maka jangan sampai ayat tersebut menjadi lupa karena jarang dimurojaah. Jarang murojaah, jarang memurojaah Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, itu sudah merupakan definisi futur itu sendiri. Ya. Sebagaimana jarang duduk lagi di majelis ilmu, itu sendiri merupakan definisi futur itu sendiri. Futur itu apa? Itu tadi. Jarang baca Quran atau sudah jarang lagi duduk di majelis ilmu. Jadi jangan sampai seorang ikhwan ngaji sudah merasa Anda sudah punya status ikhwan ngaji, paham manhaj. Tapi kemudian karena sudah merasa paham, akhirnya tidak lagi semangat untuk duduk di ilmu syar'i. Padahal yang namanya iman itu naik turun. Ketika kita bisa jadi turun, kita iman tersebut bisa naik dengan kita duduk di majelis ilmu. Kalau jarang lagi duduk di majelis ilmu, maka itu lama-kelamaan akan ilmu yang bisa jadi telah kita pahami dulu terlupakan. Ala kulli hal, yang namanya ikhwan ngaji itu adalah yang rutin ngaji, bukan ikhwan yang pernah ngaji, ya. Nah, wal aula ay yakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhillu bihi. Dan yang lebih utama, yang paling utama adalah ketika seseorang itu memiliki pada setiap harinya memiliki wirdun ratibun, memiliki sesuatu yang dibaca secara rutin. Wirid. Dalam bahasa Arab, wirid itu tidak hanya bermakna sesuatu yang dibaca secara rutin, tapi juga bermakna sesuatu yang dilakukan secara rutin. Jadi sholat sunnah, misalkan punya rutinitas setiap hari sholat duha, itu wirid. Ya, tapi wirid yang berupa amalan dilakukan. Atau kata wirid yang sering kita pahami di Indonesia yang dibaca saja, betul tidak? Itu juga mencakup wirid. Rutin baca Quran setiap setiap harinya 1 juz misalkan. Nah, ini wirid. Wirdun ratibun, wirid yang rutin, yang sering dia lakukan atau rutin, selalu berusaha untuk selalu dia lakukan setiap harinya. Jadi setiap hari kita harus memiliki target-target seperti ini. Ada wirdun ratibun la yukhillu bihi, jangan sampai kelewatan. Baca Quran sekian, ya, kemudian zikir pagi petang, kemudian doa-doa yang lain, kemudian sholat sunnah dan seterusnya, baca kitab sekian halaman per hari dan seterusnya. Jadi ini adalah rutinitas seorang yang berilmu. Demikian pula seorang penuntut ilmu. Fa in ghuliba alaihi fa yaumun wa yaumun. Kalau tidak bisa, maka satu hari. Ya, satu hari melakukannya, satu hari tidak. Satu hari melakukannya, satu hari tidak. Fa in ajaza fa fi lailatai ats-tsulatsa wal jum'ah. Di sini konteksnya penulis sedang membahas tentang baca Al-Quran, ya, lebih spesifiknya. Jadi kalau misalkan nggak bisa baca Quran tiap hari karena saking sibuknya misalkan, ya, maka kata penulis, ya sudah, 1 hari baca, 1 hari tidak. 1 hari baca, 1 hari tidak. Kalau tidak bisa, maka pada malam Selasa dan malam Jumat, kata penulis. Li'tiyadi batalatil istighali fiha. Karena biasanya pada malam Selasa dan malam Jumat itu enggak sibuk. Ini zahirnya adalah ini pada zaman beliau. Zaman beliau itu tiap malam Selasa dan malam Jumat mungkin besoknya libur.
Kalau di zaman ini malam Sabtu sama malam Ahad. Betul. Nah, tapi maksudnya adalah harus ada wirid secara rutin. Ala kulli hal ini tidak harus malam Selasa malam Jumat. Ini cuma ini contoh saja yang disebutkan oleh penulis. Intinya adalah ketika kita memiliki waktu luang, waktu luangnya kapan? Walaupun kita sibuk sekali, usahakan dalam satu pekan punya waktu luang. Pada waktu luang tersebut kita gunakan untuk amalan kebaikan. Wa qiraatul Qur'an fi kulli sab'ati ayyamin wirdun hasanun warada fil hadits. Membaca Al-Qur'an pada setiap 7 hari itu merupakan wirid yang baik yang disebutkan di hadis. Membaca Quran setiap 7 hari itu maksudnya menghatamkan Quran, bukan baca Quran cuma sekali seminggu. Baca Quran cuma hari Ahad, Ustaz. Baca Quran hari Ahad berapa halaman? Cuma setengah halaman. Ini bukan yang dimaksud seperti itu ya. Yang dimaksud adalah menghatamkan Quran tiap 7 hari. Kita mikir ya, masing-masing dari kita mikir. Menghatamkan Quran setiap 7 hari. Ada hadisnya. Ya, faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Bacalah Al-Qur'an dalam 7 hari dan janganlah menambah dari itu. Jadi jangan nambah lagi karena khawatirnya takalluf. Wa amila bihi Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengamalkan hal ini. Setiap 7 hari khatam Quran. Kalau penuntut ilmu zaman sekarang apa? Setiap 7 hari khatam, update dunia pertempuran di sosmed. Betul tidak? Jangan sampai seperti itu ya. Wa yuqalu man qara'al Qur'an fi kulli sab'ati ayyam lam yansahu qat. Disebutkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an pada setiap 7 hari, dia tidak akan melupakan Al-Qur'an tersebut. Ini adab yang ketujuh, yakni semangat untuk merutinkan amalan-amalan sunnah. Yang kedelapan, muamalatun nasi bi makarimil akhlak. Bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Min talaqatil wajah, yakni memiliki wajah yang sumringah, wa ifsya'is salam, menebarkan salam, wa it'amit ta'am, memberikan makanan kepada orang lain, wa kathmil ghaidh, menahan amarah, wa kafil adza 'anil nas, ya, menahan gangguan, yakni tidak mengganggu orang lain, wahtimalihi minhum, bersabar kalau orang lain mengganggu kita. Jadi tidak mengganggu orang lain, dan kalau ada orang lain mengganggu kita, maka kita bersabar. Wal ithari wa tarkil isti'thar, mendahulukan orang lain dalam masalah dunia, dan kita berusaha untuk tidak ingin didahulukan oleh orang lain dalam masalah dunia. Wal insafi wa tarkil istinsaf, berbuat adil kepada orang lain, dan kita tidak berharap orang itu selalu berbuat adil kepada kita. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, lawan dari adil adalah zalim, maka kita bersabar. Jangan membalas kezaliman dengan kezaliman yang lain. Wa syukri tafaddul, wa ijadi ar-rahah. Syukri tafaddul yakni berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Wa ijadir rahah, mewujudkan ketenangan. Ijadir rahah yakni membuat orang di sekitar kita itu menjadi tenang. Rohah satu akar kata dengan istirahat. Jangan sampai kita hadir, orang-orang kemudian khawatir, wah ini ada orang ini gitu ya. Itu perasaan santriana kalau anak ke Wisma ya. Ini pasti ada masalah yang akan dibahas oleh Ustaz ini kalau Anda sampai ke Wisma. Betul tidak? Betul? Enggak berani jawab ya. Tapi Anda merasa seperti itu ya. Tapi secara hukum asalnya adalah ijadir roha, yakni mewujudkan atau membuat orang lain itu merasa tenang di sekitar kita. Wasa'i fi qada'il hajat, berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, membantu orang lain. Wa badlil jahi fi syafa'at, badlil jah fi syafa'at, yakni ketika kita memiliki posisi, kita gunakan posisi kita tersebut untuk membantu orang lain. Badlil jah fi syafa'at, yakni kita memberikan syafaat. Syafaat yang dimaksud adalah syafaat di dunia ya, syafaat dunia, yakni ketika ada orang butuh bantuan, kita kenal orang yang bisa membantu orang ini, kita kemudian pertemukan kawan kita ini dengan orang tersebut untuk supaya terbantu gitu ya. Tapi jangan kemudian
Yang dimaksud ini bukan seperti orang dalam ya. Sehingga ya kalau masalah birokrasi ya, kalau itu memang tidak berhak untuk didahulukan, jangan kemudian kita mendahulukan. Karena itu sama saja dengan menzalimi orang lain. Jadi bazlil jah, al-jah itu adalah posisi, kedudukan. Bazlil jah yakni menggunakan posisi kita untuk membantu orang lain. Itu maksudnya. Tapi ini dalam suatu yang hak. Tapi kalau suatu tersebut tidak hak, maka itu tidak boleh, karena itu akan menzalimi orang lain. Wat talattuf bil fuqara, bersikap lemah lembut kepada orang yang fakir miskin. Wat tahabbub ilal jirani wal aqriba, ya, mencintai tetangga dan kerabat, keluarga. Warifqi bit talabah wa i'anatihim wa birrihim, bersikap lembut kepada penuntut ilmu dan menolong mereka dan ya berbuat kebaikan kepada mereka. Kama sayati insyaallah taala, sebagaimana yang akan dibahas oleh penulis insyaallah di bab-bab setelahnya. Wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw syai'an minal wajibat alaihi arsyadahu bitalattufin wa rifqin. Kalau seorang berilmu tersebut melihat ada orang yang tidak mengerjakan salat dengan benar, atau wudunya belum tepat, kurang benar, atau sesuatu yang wajib dilakukan secara kurang benar, maka orang berilmu tersebut harus memberikan petunjuk dengan baik, dengan lemah lembut. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi alladhi bala fil masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada orang Badui yang kencing di masjid. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Muawiyah ibn al-Hakam lamma takallama fi shalah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Muawiyah ibn al-Hakam ketika beliau bicara saat sholat. Yani ketika Muawiyah sedang sholat ya di belakang Nabi Muhammad SAW, kemudian ada orang yang sedang tidak sholat itu bersin. Kemudian Muawiyah berkata, ya rahmukallah. Kemudian orang-orang memberikan isyarat, yani jangan bicara ketika sholat. Akan tapi kemudian Muawiyah yakni menjadi marah. Orang ini kok menyuruh ana diam. Padahal ana sudah mengucapkan ya rahmukallah, dia bersin. Muawiyah enggak tahu bahwa salat itu enggak boleh bicara. Nah, intinya setelah Nabi Muhammad SAW itu selesai salat, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Muawiyah, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wat takbir wa qiraatul Quran. Ya, salat ini enggak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Akan tapi salat itu adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Ya, maka Muawiyah ketika diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW demikian, maka beliau Muawiyah langsung berkata di hati tersebut, aku tidak pernah melihat ada orang yang sebagus Nabi Muhammad SAW dalam memberikan nasihat. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus dalam memberikan nasihat. Kemudian adab yang ke-9, ayyutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radiyah wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyah. Yaitu menyucikan hatinya dan zahirnya dari akhlak yang buruk, kemudian menggantinya dengan yang sebaliknya, melakukan atau melaksanakan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa minal akhlaqir radiyah, di antara akhlak yang buruk, al-ghillu wal hasad. Ya, al-ghil, permusuhan dengan orang lain. Wal hasad, hasad kita sudah tahu. Wal baghi, ya sama, permusuhan, benci kepada orang lain. Wal ghadabu li ghairillahi ta'ala, marah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ghish, tipu daya, yakni suka berbuat curang. Wal kibr, sombong. Wal riya, kita tahu riya, ya. Wal ujub. Was sum'ah, mirip dengan riya. Kalau riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Wal bukhl, pelit. Wal khubath, perbuatan yang buruk. Wal batar, sama, ini sombong. Wat tamak. Wal fakhr, berbangga-bangga. Wal khuyala, sama, sombong. Wat tanafus fid dunya, berlomba-lomba dalam masalah dunia, tamak terhadap dunia. Wal mubahatu biha, yakni sama. Wal mudahana, yakni mencari dunia dengan segala macam cara. Ya, mencari dunia dengan segala macam cara sehingga dia merendahkan dirinya, melakukan keharaman dalam rangka untuk menukarnya dengan dunia.
wa tazayyun linnas, memperbagus zahir dia kepada manusia akan tapi batinnya itu buruk. Wa hubbul madah bima lam yaf'al, suka dipuji padahal dia tidak memiliki hal tersebut. Orang yang memiliki suatu yang baik kemudian dipuji, nah ini harus hati-hati ya. Tidak ada perincian, ada banyak perincian di situ. Akan tapi dia memiliki hal tersebut saja harus hati-hati, jangan sampai dia berharap untuk dipuji. Apalagi dia tidak memilikinya. Dia tidak memiliki. Dia bukan orang berilmu tapi ingin dipuji sebagai orang berilmu. Nah itu contohnya ya, satu contoh. Wal ama an uyubin nafsi wal ishtighalu anha bi uyubil khalqi. Buta dari aib diri sendiri dan malah menyibukkan diri dengan aib orang lain. Kita punya peribahasa dalam masalah ini. Apa itu? Ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak gitu ya. Nah, wal hamiyah wal asabiyah li ghairillah. Ta'assub dan fanatik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ta'assub kepada warna kulit, pada suku, pada asal daerah, asal negara, alma mater, kampus, partai sama juga. Semuanya ya. Warraghbah warrahbah li ghairihi. Kemudian ya, berharap dan takut kepada selain Allah. Wal ghibah, ghibah. Wan namimah, namimah yakni adu domba. Nah, wal buhtan wal kadhib, dusta. Wal fahsyu fil qaul, yakni mengucapkan kata-kata yang buruk dalam berkata-kata. Seperti nama-nama binatang disebut semua di perkataannya. Wahtiqarun nasi walau kanu dunahu. Wahtiqarun nasi walau kanu dunahu. Merendahkan manusia walau kanu dunahu. Zahirnya maknanya adalah merendahkan manusia padahal orang-orang tersebut memang sudah di bawahnya, enggak perlu direndahkan lagi. Tapi wallahu alam, harusnya ya merendahkan manusia wa in kanu dunahu, yakni. Jadi walaupun di bawahnya tidak boleh merendahkan, itu mungkin yang lebih tepat ya, maknanya ya. Jadi tidak boleh merendahkan manusia. Fal hadra wal hadra, fal hadra al hadra min hadhihi sifatil khabithah wal akhlaqir radhilah fa innaha babu kulli syarrin bal hiya syarru kullu. Maka berhati-hatilah dari sifat-sifat yang buruk ini dan akhlak-akhlak yang buruk ini, karena ini bab dari seluruh keburukan, bahkan ini adalah keburukan itu sendiri. Keburukan, semua keburukan itu adalah yang baru saja kita sebutkan. Wa qad buliya ba'du ashabin nufusil khabithah min fuqaha'iz zaman bi katsirin min hadhihi sifat illa man asamallahu ta'ala. Dan sebagian orang-orang ya yang disebut sebagai fuqaha'uz zaman, orang berilmu akan tapi jiwanya buruk, telah diberikan musibah oleh Allah dengan banyak dari sifat ini, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada orang berilmu tapi hasad. Ada orang berilmu tapi lisannya tajam. Ada orang berilmu tapi macam-macam begitu ya. Jadi kata penulis, sebagian orang berilmu disebut fuqaha'uz zaman akan tapi memiliki sifat-sifat seperti tadi kecuali yang dijaga oleh Allah. Wala siyama al-hasadu wal 'ujbu war riya'u wa ihtiqarun nas. Penyakit yang paling banyak menjangkiti manusia, menjangkiti orang berilmu, termasuk juga penuntut ilmu, hasad, ujub, riya dan merendahkan manusia. Wa adwiyatu hadhil baliyah mustawfan fi kutubir raqaiq. Dan obat dari penyakit-penyakit ini banyak disebutkan di kitab-kitab raqaiq. Faman arada tathhira nafsihi minha fa alaihi bitilkal kutub. Maka barang siapa yang ingin mencucikan dirinya sendiri dari penyakit-penyakit ini, maka silakan baca kitab-kitab tersebut. Wa min anfa'iha kitabur ri'ayah lil muhasibi rahimahullahu taala. Di antara kitab yang paling bermanfaat dalam masalah ini adalah kitabur ri'ayah karya al-muhasibi rahimahullahu taala, tapi ana tidak menyarankan untuk baca kitab ini ya. Al-Harits al-Muhasibi adalah orang yang dikenal memiliki penyimpangan dalam masalah kalam, kebid'ahan. Kitab Ar-Ri'ayah li Huquqillah ini banyak penyimpangan di dalamnya. Jadi walaupun penulis mengatakan min anfa'iha, tapi ana tidak menyarankan hal ini. Baik. Wa min adwiyatil hasad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mentahdzir orang ini misalkan. Ya, banyak ulama yang lain mentahdzir al-Muhasibi, Al-Harits al-Muhasibi. Wa min adwiyatil hasad al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah fi hikmatihi al-muqtadiyah takhsisul mahsud bin ni'mah. Kama qala syair al-Arabi, fa in taghdabu min qismatillahi bainana falallahu idh lam yurdikum kana absara.
Di antara obat hasad adalah kita harus menyadari, berpikir bahwa kalau kita hasad kepada orang lain itu sama saja keberatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keberatan terhadap hikmah Allah yang telah menetapkan untuk memberikan nikmat kepada orang yang kita hasati tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh penyair orang Arab, kalau engkau itu marah terhadap apa yang Allah bagikan di antara kita, maka sungguh Allah ketika Allah tidak membuatmu ridha, maka Allah itu lebih mengetahui. Maksudnya adalah kalau kita hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka Allah tidak membuatmu tidak ridha dalam masalah ini, maka Allah lebih tahu. Yakni mengapa Allah memberikan nikmat yang lebih kepada orang tersebut. Ya, itu semua atas hikmah Allah. Bisa jadi ketika kita diberikan nikmat yang sama justru akan berujung kepada kemadharatan bagi kita sendiri. Itu mengapa kita tidak diberikan nikmat tersebut. Ma'ama fihi minal ghammi wa ta'abil qalbi wa ta'dzibihi bima la darra fihi 'alal mahsud. Ya, bersama dengan itu sifat hasad itu membuat kita menjadi capek sendiri, hati kita capek. Ya, sama saja kita mengazab diri kita sendiri, mengazab hati kita sendiri. Ya. Kenapa? Kita tidak puas, tidak senang kalau melihat orang lain senang. Ya. Kemudian kita sudah bercapek-capek seperti itu pun tidak bisa memberikan madarat kepada orang yang kita hasati. Betul tidak? Apakah setelah kita hasad, benci, dongkol, kemudian orang yang kita hasati tersebut akan mendapatkan madarat dari kita? Tidak, kecuali dari ain tentunya, ya. Tapi kalau orang tersebut telah meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan dari ain, maka orang yang hasad tersebut tidak akan bisa memberikan madarat kepada orang tersebut. Jadi ini obat penyakit hasad. Di sini penulis menyebutkan obat dari penyakit-penyakit hati, yakni secara akal gitu ya, supaya kita selain dari dalil-dalil itu kita bisa dapatkan dari kitab-kitab lain. Terlarangnya sifat hasad, terlarangnya sifat ujub, sifat riya. Tapi di sini penulis hendak menyadarkan kepada kita sudut pandang yang lain. Ini pelengkap harusnya ya. Dalil itu yang paling utama. Ini sudut pandang ini adalah pelengkap. Kalau antum hasad, maka itu sama saja keberatan dengan hikmah Allah. Kalau antum hasad, sama saja capek sendiri, tidak bisa memberikan madarat kepada orang lain juga. Wa min adwiyatil ujub, di antara obat untuk mengatasi penyakit ujub, tadzakkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata dhihnihi wa fasahatahu wa ghairu dzalika minan ni'am fadlun minallahi alaihi wa amanatun indahu liyar'aha haqqa ri'ayatiha wa anna mu'tiyahu iyyaha qadirun ala salbiha minhu fi tarfati 'ainin kama salaba bal'am ma 'allamahu fi tarfati 'ainin wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz afa aminu makrallah. Obat dari penyakit ujub itu adalah kita mengingat bahwa ilmu kita, pemahaman kita, bagusnya pemikiran kita, kefasihan kita, atau nikmat-nikmat yang kita miliki, prestasi kita, jabatan kita, semuanya itu semua adalah keutamaan dan karunia dari Allah dan amanah dari Allah untuk kita, kepada kita, supaya kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan koridor syariat. Dan kita harus mengingat bahwa zat yang memberikan nikmat tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu mampu untuk menghilangkan nikmat tersebut dalam waktu sekejap mata. Sebagaimana yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat pada Bal'am ini dalam waktu sekejap mata. Dan itu wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Ini bukanlah perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Apa yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura, seorang yang sangat berilmu, sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan bahwa Bal'am ini satu-satunya orang yang mengetahui nama Allah yang paling agung, Ismullahil A'zam. Sehingga ketika Bal'am ini berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah yang paling a'zam tersebut, selalu diijabah oleh Allah doanya.
Jadi Bal'am ini orang yang berilmu, ahli ibadah, zuhud, kemudian mengetahui ilmu tentang nama Allah yang paling azam, yang paling besar. Sehingga disebut ya mujabid doa, yakni orang yang selalu diijabah doanya. Bal'am ini. Jadi orang yang soleh bertakwa kepada Allah, ya bayangkan itu seorang ulama dari kalangan Bani Israel. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam mendatangi kaumnya Bal'am untuk mendakwahkan tauhid. Dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid ke siapa? Bani Israel, betul tidak? Bal'am ini dan orang-orangnya termasuk Bani Israel juga. Maka Nabi Musa alaihissalam mendatangi ke daerahnya Bal'am. Orang-orangnya Bal'am tidak setuju, yakni tidak mau untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya berusaha untuk membuat Bal'am berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa alaihissalam dan kaum beliau itu jauh-jauh dari sini, begitu ya. Minta mendoakan yang buruk-buruk kepada Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Musa, para sahabatnya Nabi Musa. Bal'am awalnya tidak setuju. Beliau adalah orang soleh, orang bertakwa, betul tidak? Orang yang ulama. Beliau tidak setuju. Masa orang yang dijaga oleh para malaikat, ana mendoakan keburukan kepada beliau. Bal'am tahu Nabi Musa alaihissalam adalah Nabiullah. Adapun dia bukan Nabiullah. Ya. Tapi dia tahu, ini enggak mungkin, ana enggak mau mendoakan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kaumnya Bal'am? Mendatangi istrinya Bal'am, ngasih hadiah. Ngasih hadiah kepada istrinya Bal'am. Sembari menitipkan pesan, tolong dibujuk ya Pak Bal'am ini. Pak Bal'am. Syekh Bal'am, tolong dibujuk Afwan Ustazah ya. Ini Ustaz Bal'am tolong ya di lobi. Awalnya tetap Bal'am tidak mau. Tetap tidak mau. Tapi karena kemudian terus dibujuk oleh istrinya, akhirnya luluh juga. Ini berarti apa? Ini di antara faidah, jangan sampai kita memilih pasangan yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, santri-santri ya, dicatat ya. Baik. Kehancuran bisa jadi karena pasangan sendiri ya. Akhirnya terus membujuk, beneran dicatat ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Nanti Anda lihat catatannya ya. Anda pastikan catatannya benar ya. Ayo, saya mana tadi? Karena terus dibujuk, akhirnya Bal'am bilang ke istrinya, Anda mau istikharah. Istikharah. Kemudian diberikan jawaban lewat mimpi. Mimpinya adalah jangan mendoakan. Jangan mendoakan yang buruk-buruk kepada Nabi Musa dan kaumnya. Udah dapat jawaban. Kata Bal'am, benar kan? Anda tidak mau. Tapi terus dibujuk oleh istrinya. Ya sudah, istikharah lagi, istikharah lagi. Akhirnya istikharah lagi. Dan gak dapat jawaban. Istikharah gak harus jawabannya lewat mimpi. Betul tidak? Tapi bisa jadi mungkin syariat zaman dulu mungkin bisa jadi berbeda. Allahu a'lam. Tapi intinya tidak dapat jawaban lagi. Akhirnya kata istrinya dihasut lagi. Itu berarti sudah boleh kalau tidak ada jawaban. Kau bayangkan, akhirnya Bal'am kemudian teryakinkan untuk mendoakan yang buruk kepada Nabi Musa dan kaumnya. Ya, diceritakan dia naik keledai, kemudian berkali-kali dijatuhkan keledainya oleh Allah, dicambuk lagi oleh Bal'am. Intinya ada isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini harusnya tidak boleh melakukan hal itu. Tapi Bal'am tetap melakukan hal tersebut. Nah, pada saat ketika dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyebutkan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling azam. Ketika dia mau mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam, maka ucapan yang dia ucapkan bukan nama Nabi Musa alaihissalam, tapi nama dia sendiri. Dan ketika dia mendoakan kebaikan untuk diri dia sendiri, namanya gak jadi dirinya sendiri, tapi jadinya namanya Nabi Musa alaihissalam.
Ketika dia mau mendoakan keburukan kepada kaumnya Nabi Musa, sama-sama Bani Israel, maka yang kemudian terucap adalah kaumnya sendiri. Dan ketika dia mau mengucapkan doa kebaikan untuk, mungkin kok nyebut kaumnya sendiri, akhirnya mau diralat, mendoakan kebaikan untuk kaumnya sendiri, malah salah jadi kaumnya Nabi Musa. Mendoakan kebaikan untuk malah jadinya ke kaumnya Nabi Musa. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala lidahnya dipelintir. Kemudian setelah mengucapkan doa tersebut, lidahnya kemudian terjulur menuju dadanya, dan akhirnya Bal'am menjadi seperti anjing. Ajib. Ilmunya hilang dalam waktu sekejap. Ya, dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya. Zahirnya adalah sampai akhir ayatnya. Ini berbahaya. Ini contoh orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya terkena pengaruh-pengaruh dari orang-orang di sekitarnya, termasuk dari istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Ini masih belum selesai ya, obat-obat dari penyakit-penyakit hati. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, satu atau dua.